Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan sebagai negara kepulauan yang luas dengan keragaman sosio, kultur, dan geografis yang signifikan. Sejak awal kemerdekaannya telah dihadapkan pada tantangan dalam mewujudkan integrasi nasional dan pemerataan pembangunan. Sistem pemerintahan yang sentralistik pada masa lalu dirasakan kurang mampu mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan spesifik dari berbagai daerah, yang pada akhirnya mendorong munculnya tuntutan untuk desentralisasi kekuasaan. Pada reformasi yang bergulir sejak akhir abad ke-20 menjadi momentum krusial bagi perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Kebijakan otonomi daerah yang diperkuat melalui berbagai regulasi perundang-undangan dipandang sebagai solusi strategis untuk memberdayakan daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, dan mendorong pembangunan yang lebih adil dan merata di seluruh pelosok negeri. Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada 3 asas utama yang menjadi landasan filosofis dan operasional, yaitu asas desentralisasi. Ini merupakan penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal. Lalu ada asas dekonsentrasi. Asas ini melibatkan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat kepada gubernur atau instansi vertikal di daerah tertentu. Lalu ada asas pembantuan atau made-rewind. Ini adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Asas ini bertujuan untuk memanfaatkan kapasitas dan sumber daya di tingkat daerah guna meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Selain ketiga asas tersebut, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus memerhatikan prinsip-prinsip seperti berikut. Ada kesatuan. Otonomi daerah harus diselenggarakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu ada demokrasi, yang dimana otonomi daerah harus ada partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusannya. Lalu pemerataan, otonomi daerah diarahkan untuk mencapai pemerataan pembangunan dan keadilan sosial. Lalu ada kekhasan dan keberagaman, yang dimana harus mengakui dan menghormati potensi serta budaya daerahnya. Lalu akuntabilitas dan transparansi, pemerintah daerah harus dilakukan secara bertanggung jawab dan terbuka. Dan ada efisiensi dan efektivitas, yang dimana pengelolaan sumber daya daerah harus dilakukan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan. Kita kembali ke 2025 awal, yaitu berlatar belakang di Bali, di kota Ubud yang sangat signifikan untuk wisatawan. Pemerintah Kabupaten Gianyar mengeluarkan kebijakan yang baru secara signifikan membatasi jenis dan jumlah kendaraan yang boleh beroperasi di kawasan wisata Ubud. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai respon terhadap masalah kemacetan yang sangat parah terjadi di Ubud, serta upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan, kenyamanan wisatawan, sekaligus melestarikan suasana tradisional yang alami di kota Ubud yang menjadi daya tarik utama. Kebijakan ini membatasi kendaraan pribadi, promosi penggunaan transportasi publik, dan kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda listrik, serta penataan area parkir di luar zona inti Ubud dengan sistem satelit integrasi. This is the number one.